Kita masuk ke hikmah yang 50 berapa nih? 55 ya. Enggak tahu kalau beda kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Tadi berkaitan juga dengan apa yang saya katakan barusan. Amal itu bagus karena banyak kuantitas atau bagus karena kualitas? Sepakat? Karena kualitas. Sepakat ya? Baik. Apa kata beliau? Ma qalla 'amalun, tidaklah satu amal Allah nilai sedikit, baraza min qalbi zahidin, jika amal itu tumbuh dari kalbu yang zahid, kalbu yang zuhud. Ciri-ciri kalbu yang zuhud, ketika dia takbir dia merasakan kebesaran Allah, dia nggak ingat dunia lagi, sampai ruku, sampai sujud, sampai assalamualaikum. Ini udah nggak khusyuk, orang lagi ngaji, sholat syuruk. Kira-kira gimana tuh Pak hasilnya? Ya, nggak jelas hasilnya. Kalau ada ustadznya agak tersinggungan, bisa marah-marah dia Pak ngelihat ada orang lagi sholat syuruk. Kecuali ustadznya bisa husnuzon, ya nggak ada masalah. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin, sebaliknya satu amalan tidaklah disebut banyak jika muncul dari kalbu yang raghib, yang cinta kepada dunia. Ini saya ganti bahasanya sedikit. Ma qalla amalun baraza min qalbin arifin, tidaklah sedikit amalan jika bersumber dari kalbu yang arif, yang kenal kepada Allah. Wala kathura, sebaliknya tidak disebut banyak amal, baraza min qalbin jahilin maridin, jika bersumber dari kalbu yang jahil, tidak mengenal Allah, marid, yang sakit. Ciri-ciri kalbu yang sakit apa? Salat itu adalah alazzu ghazair ruh. Salat itu adalah amalan paling lezat bagi ruh. Kalau salat Bapak sudah nggak nikmat, berarti kalbunya berpenyakit. Gimana? Punya penyakit nggak kalbu kita? Ada? Pasti banyak Pak. Saya juga punya penyakit kalbu saya. Karena kalbu kita berpenyakit, nggak bisa menikmati. Seperti orang lagi sakit demam, nggak bisa menikmati makanan. Ada orang demam Pak bisa menikmati makanan? Nggak ada, nggak bisa kok menikmati makanan. Apalagi kalau sariawannya di mulut, waduh sakitnya bukan main. Suka pedes, tapi bibirnya, lidahnya lagi sariawan. Dikasih menjerit nggak Pak? Nah inilah yang terjadi pada orang-orang. Kenapa ada orang-orang yang tertentu dikasih zikrullah malah dia menjerit, malah dia lari, malah dia muntahkan ya. Bahkan beberapa ngejek, makanan apa nih? Nah itu kalau makanan. Kalau zikir gimana? Zikir apaan nih beginian gitu. Itu kalbunya berpenyakit. Itu penyakit ini ada yang disebabkan karena ilmu yang salah ditelan. Dia dapat ilmu, ilmunya itu bukan ilmu, ilmunya itu meracuni otaknya. Maksudnya pemahamannya salah. Dikira orang zikir begitu itu dianggap sesat. Rusaknya di dalam ya. Itulah sebabnya ada sebuah hadis dalam Ibnu Majah, satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat ahli ibadah. Satu bab ilmu. Ini kita udah 3 bab nih pada tadi. Ya, udah 3 bab dari tadi. Udah 300 rakaat. Gampang kan? Kalau masuk ke hati insya Allah. Tapi yang penting berkahnya sudah dapat semua. Ya, alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan lain lagi. 1000 rakaah. Satu bab ilmu lebih utama daripada 1000 rakaat. Itu levelnya Imam Syafi'i ya.
Maksud beliau, orang yang mengenal Allah sesaat dia beribadah kepada Allah lebih afdal daripada abid orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Begitulah wali-wali Allah, Pak. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdal daripada 1000 rakaat kita, kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diamnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu nggak sholat itu boleh, Pak, seharusnya. Itu yang logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau nggak perlu sholat, wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah, wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu karena dia sudah mengenal Allah, sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan, Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholatnya sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah, mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur, maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Jadi Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada yang sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik, setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat gak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalian klik subscribe dan bunyikan lonceng ya Basti, agar kalian bisa tahu kalau nanti ada video baru yang aku upload.